Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur dan senang sekali kita masih bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita, meskipun masih lewat online. Kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencari kebenarannya juga dengan sungguh-sungguh. Hari ini mari kita buka dan kita belajar bersama-sama dari kitab Yakobus. Pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau saya dan saudara, firman Tuhan mengatakan, kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, dalam ayat ini bukan berarti Allah kita adalah Allah yang suka dan senang melihat anak-anaknya hidup dalam ujian, hidup dalam pencobaan, hidup dalam kesengsaraan. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukanlah demikian. Tuhan kita pastinya menginginkan kita setiap anak-anaknya hidup dalam kemenangan, hidup dalam keberhasilan, hidup di dalam kedewasaan dalam rencananya sesuai dengan kehendaknya. Tapi di sini dikatakan kebahagiaan. Artinya saudara, kalau sekarang ini kita boleh mengalami suatu ujian, suatu pencobaan, itu artinya Tuhan masih sayang dalam hidup kita. Tuhan ingin kita naik level. Tuhan ingin sesuatu yang besar terjadi atas hidup kita. Ada perubahan dalam hidup kita lewat apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam bentuk apa ujian yang saudara hadapi hari-hari ini? Mungkin kesehatan yang menurun, baik ekonomi yang menurun, atau pekerjaan, bisnis yang mulai sepi, yang orderan sudah mulai kurang. Mungkin permasalahan di dalam keluarga, permasalahan dengan saudara, dengan rekan kerja, apapun itu bentuknya saudara. Kalau masih ada ujian, kalau masih ada pencobaan dalam hidup kita, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Karena itu di ayat ini dikatakan berbahagia. Contoh, saudara, kalau kita lagi sekolah ya, seringkali misalkan pelajaran matematika, guru matematika tahu kita mampu, maka besoknya guru matematika ingin kita mengerjakan soal yang lebih susah lagi, yang lebih sukar lagi, supaya apa? Supaya kita mahir dalam pelajaran itu, dan kita mampu dan cakap menyelesaikan semuanya itu. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita sekarang masih tinggal dalam ujian demi ujian, kayaknya nggak berakhir-akhir, kayaknya terus-menerus terjadi dalam hidup kita, tetap mengucap syukur. Keluarkan ucapan syukur dari hati, dari mulut kita. Karena ketika kita mengucap syukur, kita berpikir positif tentang Tuhan, maka tidak ada persungutan lagi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang bersuka cita, damai Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita berbahagia dan terus mengatakan, Tuhan terima kasih, ini baik buat hidupku. Tidak mudah? Iya, memang tidak mudah. Tapi kita harus belajar mempraktekkan firman ini. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia yang menuntun kita menuju kesempurnaan. Firman ini yang menuju kita untuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang namanya Ayub. Kita tahu saudara, Ayub adalah manusia biasa seperti saya dan saudara. Dia pernah yang mengalami namanya sakit, pernah yang mengalami namanya sukacita, pernah yang mengalami penderitaan. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Bahkan dia, firman Tuhan bilang, dia adalah salah satu orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tapi saudara, dalam kisah-kisah selanjutnya firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan ujian dalam kehidupannya. Di mana dalam sekejap hartanya lenyap. Anak-anaknya meninggal. Kemudian secara fisik kesehatannya pun terganggu oleh penyakit kulit yang dialaminya.
Tapi apa respon Ayub ketika semuanya itu datang? Mari buka bersama-sama di dalam Ayub, pasalnya yang pertama. Ayub pasal pertama ayat 19. Maaf saudara, ayat yang 20 sampai ayat 22. Di situ dikatakan, maka pergilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini dia saudara, yang dibilang berpikir positif terhadap apapun yang Tuhan kerjakan. Dia mengatakan terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Dia bisa mengatakan Tuhan itu baik dalam segala hal. Dalam sukacitanya, dalam duka cita yang dialaminya, Tuhan baik dalam hidupnya. Biar ini menjadi contoh dan teladan yang baik buat hidup kita, saudara. Hari-hari ini memang banyak kesulitan di sana sini. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran, yang ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, boleh mengatakan, terima kasih Tuhan, ini baik buat aku. Terima kasih Tuhan, sekalipun pencobaan ini berat, mungkin kita harus mengeluarkan air mata, menjerit kepada Tuhan. Lakukan semuanya itu. Dan katakan, Tuhan engkau tetap baik dalam hidupku. Terus berpikir positif, sehingga apa saudara? Ada ucapan syukur, ada kebahagiaan yang terpancar dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, sekalipun saudara, tanda kutip, sekalipun banyak yang harus kita hadapi. Apa sih tujuannya Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan saya dan saudara? Mari kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini tujuan yang pertama. Tuhan menginginkan bahwa kalau kita sekarang masih tinggal dalam ujiannya Tuhan, dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang tekun di dalam iman. Saudara, ketekunan yang dimaksud di sini adalah orang yang bertahan, teguh, sabar dan pantang menyerah, tidak mudah goyah oleh keadaan, dan fokus terus kepada tujuan. Untuk mencapai iman yang tekun di dalam Tuhan, pastinya tidak terjadi dalam semalam, saudara. Ini butuh proses yang panjang dalam hidup kita. Dalam sekolah kehidupan yang kita hadapi ini, kita butuh proses yang panjang untuk kita bisa memunculkan iman yang tekun di dalam Tuhan. Contohnya kalau kita menanam pohon ya saudara, kita tanam bibit apapun itu saudara, bibit itu tidak akan tumbuh, tidak akan langsung menjadi besar dalam semalam. Itu membutuhkan suatu proses yang panjang, di mana harus disirami, harus dipupuk, dan untuk menjadi besar itu nggak terjadi seketika. Mungkin butuh sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun untuk pohon itu, tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan besar. Iman yang tekun dalam hidup kita juga butuh proses. Karena itu kita harus sabar, mengikuti jalannya Tuhan. Banyak-banyak introspeksi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu cara, saudara, untuk kita bisa belajar menumbuhkan iman yang tekun di dalam Tuhan, iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak pantang menyerah dengan keadaan. Yang pertama, kita harus minta kekuatan kepada Tuhan sendiri. Karena dengan kekuatan manusia, kita punya keterbatasan, saudara. Semuanya ada keterbatasan, baik itu kesabaran kita, baik itu kasih kita. Banyak hal, banyak keterbatasan, saudara. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang terbatas. Dia sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita melampaui kekuatan kita. Melampaui dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bisa lakukan. Dia mampu mengerjakan semuanya itu lewat Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu kalau kita rindu untuk Tuhan, aku pengen nih lewat ujian yang satu ini datang, contohnya sakit penyakit terjadi dalam hidup kita, saya ingin Tuhan boleh bertekun dalam iman untuk tetap mengucap syukur, untuk kuat di dalam Tuhan. Minta kekuatan, minta tuntunan Tuhan sendiri.
lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kalau kita minta, Tuhan pasti akan bekerja memampukan kita. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan iman yang tekun dalam hidup kita? Yaitu kita harus memakan makanan rohani yang baik untuk pertumbuhan rohani kita. Contohnya apa, saudara? Contohnya, jangan lewatkan untuk kita saat teduh baca firman. Itu penting sekali, saudara. Mungkin yang sibuk, mungkin kalau kita udah berkecimpung dengan kegiatan sehari-hari, udah nggak ada waktu. Saudara, mari mulai introspeksi diri, mulai mencintai firman, mulai kembali kepada cinta yang mula-mula akan kebenaran. Karena itu baik untuk pertumbuhan rohani kita. Sekarang dengan berbagai macam cara ya saudara, kita bisa mengakses bagaimana kita boleh mendapatkan kebenaran. Lewat Alkitab bisa, lewat medsos, banyak sekali khotbah-khotbah yang kita bisa dengarkan ya saudara. Atau mungkin saudara ingin membangun komunitas di dalam keluarga, komunitas di dalam pekerjaan, komunitas dalam pelayan, dimanapun itu. Mungkin bisa sambil sharing firman setiap hari, membagikan apa yang kita dapat. Sehingga apa? Kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman yang teguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu jangan lupakan firman Tuhan. Karena itu makanan yang baik, yang bergizi buat rohani kita. Yang kedua, jangan tinggalkan jam doa kita. Ketika kita berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa bisa di mana saja, kapanpun waktunya. Tuhan kita selalu ada buat hidup kita ya saudara. Di mana saja dia selalu ada. Ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan, di mana aja dia mendengar segala seruan kita. Karena itu yang kedua, jangan pernah tinggalkan doa. Karena di dalam doa itu kita bisa mengutarakan isi hati kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bangun kembali mesbah keluarga yang sudah mulai hilang. Bangun kembali jam-jam doa kita yang sudah mulai bolong-bolong. Mari bertekun kembali. Karena ada kekuatan yang luar biasa di dalam doa. Penyembahan. Saudara bisa mendengarkan musik. Saudara bisa bernyanyi ketika driver. Mungkin ketika saudara mengerjakan sesuatu di kantor, di rumah, di bisnis, dimanapun saudara berada. Saudara bisa menyanyikan pujian sehingga keluar setiap hari ucapan syukur sekalipun banyak ujian yang terjadi. Dan banyak hal saudara yang bisa kita lakukan untuk membuat iman kita teguh di dalam Tuhan. Mungkin bisa saling sharing dengan teman kita, sharing dengan orang-orang di sekitar kita yang boleh saling membangun. Banyak hal saudara, lakukan semuanya itu hal-hal yang baik yang membangun saudara. Lakukan terus. Karena Tuhan ingin, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ketiga, kita bertekun di dalam iman. Banyak sekali hal-hal yang terjadi hari-hari, kesulitan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh meminta kekuatan daripada Tuhan, Tuhan akan membuat proses demi proses supaya hidup kita menjadi semuanya baik adanya di dalam Tuhan. Poin yang kedua, tujuan Tuhan memberikan ujian dalam hidup kita, saudara. Kita bisa buka kembali di dalam Yakobus pasal yang pertama tadi, ayatnya yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara, berbicara tentang buah yang matang, rasanya pasti beda ya, antara buah yang karbitan sama yang buah matang benar-benar dari pohonnya itu sangat berbeda, saudara. Saya punya kisah waktu dulu kecil, kira-kira masih SD ya. Keluarga kami tinggal di suatu rumah dinas dengan halaman yang cukup luas sehingga orang tua saya menanam berbagai macam pohon buah-buahan di situ. Ada buah rambutan, ada buah belimbing, ada mangga, ada jambu air. Kemudian saya ingat juga ada dua pohon kelapa. Kemudian di halaman belakang orang tua saya tanam berbagai macam jenis pohon pisang. Nah, yang menjadi kesenangan kami waktu itu kalau sudah waktunya memanen salah satu buah yang udah berbuah ya saudara. Seringkali orang tua saya kumpulkan kita 5 bersaudara, kemudian dipanenlah itu buahnya, dimasukin ke keranjang, kita makan bareng-bareng. Hasil dari panen itu di bawah pohonnya rasanya nikmat banget ya saudara. Kalau buah itu matang, fresh dari
pohonnya matang secara sempurna, itu rasanya nikmat banget ya saudara. Kemudian orang tua saya seringkali mengajarkan untuk kita membagikan hasil panen itu juga ke tetangga, jadi kita jalan bareng-bareng, kita bagikan kepada tetangga gitu, dengan sukacita gitu ya, dengan jalan bareng-bareng, dan itu merupakan sesuatu yang nggak pernah bisa terlupakan hal-hal seperti itu ya saudara. Yang di sini saya ingin sampaikan adalah bahwa kematangan dari buah yang saya pernah rasakan itu nggak akan pernah terlupakan. Kenikmatannya, kelezatannya, kesegarannya, bagaimana menikmati langsung dari pohonnya. Saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita boleh matang baik di dalam maupun di luar. Artinya Tuhan ingin karakter kita matang. Tuhan ingin cara bicara kita matang. Tuhan ingin cara kita mengatur emosi, kesabaran kita pun matang di dalam Dia. Bukan itu saja, kematangan kita Tuhan ingin orang lain boleh merasakan, orang lain boleh menikmati setiap buah-buah yang dihasilkan dari kematangan hidup kita. Untuk menjadi pribadi yang matang pun tidak langsung begitu terjadi ya saudara. Ayub saja di dalam kisahnya, mari kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-29, ayat yang keempat. Ayub 29 ayat yang keempat, di situ dikatakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Saudara, apakah Ayub itu bisa matang seketika sehingga dia menjadi orang yang cinta mati-matian dengan Tuhan sekalipun ujian yang dihadapi itu berat? Tidak terjadi seketika, saudara. Dia memulai semuanya itu memupuk karakter yang matang, memupuk kesabaran, ketaatan, imannya di dalam Tuhan itu sejak dari, di sini dikatakan, masa remajaku. Saudara, kalau sekarang ini kita mengalami hal-hal seperti yang dialami Ayub, tidak ada kata terlambat untuk kita mematangkan hidup kita di dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan selalu bekerja tepat waktu dalam hidup kita. Dia sanggup mengubahkan karakter kita. Dia sanggup mengubahkan hati kita. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak baik menjadi baik. Itulah Tuhan kita. Tuhan ingin dan rindu setiap kita menjadi pribadi yang matang di dalamnya. Hari-hari ini sangat banyak orang-orang yang membutuhkan uluran kasih, uluran pertolongan, orang yang bisa mendengar jeritan hati mereka. Siapa yang bisa melakukan semua itu? Orang-orang yang sudah matang di dalam Tuhan. Di mana orang yang sudah matang ini bisa memberikan nasihat, bisa memberikan kesaksian lewat hidupnya. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya dari setiap ujian dan kesengsaraan dihadapi. Saudara, tidak ada kata terlambat. Tuhan sanggup bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang matang dalam segala hal, baik di luar maupun di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, apa tujuan ujian datang dalam hidup kita? Di situ dikatakan setelah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, Tuhan, saudara, kalau sudah berbicara tentang hal sempurna memang agak susah ya, karena kita tahu dan kita sadar kita aja banyak kekurangan. Tapi ingat saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sempurna. Dia sanggup menyempurnakan segala sesuatu sesuai dengan caranya sendiri. Kalau kita mau berserah, kalau kita memberikan diri, Dia akan bekerja menyempurnakan hidup kita. Dan mempersiapkan setiap kita, saya dan saudara, menjadi mempelai yang siap, yang sempurna, yang utuh, yang tidak bercacat, yang tidak kekurangan suatu apapun yang baik di dalam Dia. Kalaupun mungkin sekarang ini keadaan saudara, karena banyak ujian yang terjadi, seolah-olah tuh berantakan seperti pasal yang nggak ketahuan dari saudara, ujungnya di mana, akhirnya di mana, tengah-tengahnya di mana, seolah semuanya berantakan. Ingat saudara, di dalam Tuhan Dia sanggup menyempurnakan semuanya.
Dari awal, pertengahan, sampai pada akhir kehidupan kita. Dia sanggup menyempurnakan semuanya itu sesuai dengan caranya. Sekali lagi kita contoh Ayub, saudara. Kita buka di dalam Ayub pasal 23, ayat yang ke-10. Kita buka Ayub pasal 23, ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, saudara, karena ia tahu jalan hidupku. Saudara perhatikan di sini. Karena ia tahu jalan hidupku. Ayub menyadari bahwa hanya Tuhan semata-mata yang tahu perjalanan hidupnya, yang tahu ujung hidupnya seperti apa. Hidup saya dan saudara juga demikian. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau semuanya seolah-olah sekarang ini berantakan, jungkir balik gak karuan, Tuhan sanggup menyempurnakannya. Selanjutnya disitu dikatakan, seandainya pun Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, ini iman yang luar biasa. Ini suatu kematangan karakter yang luar biasa. Kematangan, ketaatan, kesabaran di dalam Tuhan yang luar biasa yang patut kita contoh, saudara. Ayub sadar, kalau Tuhan menguji aku, hari ini pasti ada rencana Tuhan untuk menjadikan aku, di sini dikatakan, timbul seperti emas. Emas adalah suatu barang yang berharga, yang ada nilainya tinggi, saudara. Dan Ayub tahu hidupnya berharga di hadapan Tuhan. Hidup saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah sendiri. Diciptakan dengan seturut dengan gambar dan rupanya. Semuanya sempurna di dalam Tuhan, saudara. Ada rencana besar lewat apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Terus berharap, terus percaya, terus imani. Terus timbulkan, saudara, pengharapan demi pengharapan setiap hari. Bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhanku adalah Tuhan yang sanggup. Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia Allah yang selalu menyertai. Dia Allah yang menyayangi kita lebih dari siapapun, yang mengerti jalan kehidupan kita lebih dari siapapun. Karena itu percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang menguji, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kita. Ayat terakhir mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, apa di sini dikatakan? Bertahan sampai akhir di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, sudah melewati semuanya itu ya saudara, melewati setiap ujian demi ujian kehidupan yang dialami setiap hari, ia akan menerima mahkota kehidupan. Wow. Ini janji yang luar biasa daripada Tuhan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, saya yakin saya dan saudara yang bersama-sama hari ini ibadah, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, apapun keadaan saudara hari-hari ini, mari terus bangun iman, percaya pengharapan kita dalam Tuhan. Karena selalu ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Apabila kita tahan uji, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Mari terus bertekun di dalam ujian demi ujian yang kita hadapi hari-hari ini ya saudara. Mari bersama-sama kita bisa, kita kuat. Karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa ada bekerja dalam hidup kita. Jangan putus harapan saudara. Sekali lagi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Terus percaya, berharap, bangun iman percaya kita yang teguh di dalam Tuhan.
maka kita akan teguh iman kita akan menjadi pribadi yang matang, yang sempurna, yang tidak bercacat, dan tak kekurangan suatu apapun yang baik di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, boleh memberkati kita, boleh kembali memberikan tuntunan dalam hidup kita, untuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita mau bersyukur buat firman yang sudah kita renungkan bersama-sama hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu ya dan amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tahu Engkau sedang mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang sanggup dalam hidup kami. Tuhan, bersama-sama kami berdoa hari ini. Kalau ada di dalam jemaat, di dalam saudara-saudara kami seiman yang mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang dalam keadaan jalan buntu, menghadapi jalan buntu, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan tunjukkan jalan. Apapun problem masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu, oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini, Tuhan berperkara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau setiap hari, melewati hari demi hari, melewati hal-hal baru yang belum pernah kami alami. Biar Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya, buat sekolah kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan untuk esok hari. Kami beriman dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara, terus semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.